Halo mahasiswa-mahasiswi IPB Internasional, selamat datang di Vektor, Virtual Educational Creative Tutorial Room IPB Internasional. Sebuah ruang belajar virtual yang akan memberikan pengalaman belajar yang menggembirakan yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dalam 10 menit ke depan, kita akan belajar tentang pengelolaan destinasi pariwisata yang ada di program studi S1 Pariwisata. Tujuan pembelajaran ini agar kalian lebih paham dan jelas mengenai pengelolaan destinasi pariwisata secara garis besar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan destinasi pariwisata itu seperti apa, kemudian komponen dan dampak 4A bagi pengelolaan destinasi pariwisata. Di sini saya tidak sendiri karena ada Anissa yang akan menemani saya dan membantu menjelaskan mengenai kegiatan pengelolaan destinasi pariwisata. Halo semua, saya Anissa Paramita dari program studi S1 Pariwisata. Baik, saya akan langsung saja ke materi selanjutnya mengenai pengertian pengelolaan destinasi pariwisata. Menurut Anissa, apa yang dimaksud dengan pengelolaan destinasi pariwisata? Menurut Anissa, pengelolaan destinasi wisata adalah bagaimana komponen stakeholders mampu meningkatkan eksistensi sebuah destinasi wisata agar layak dan menarik untuk dikunjungi, Miss. Betul sekali Anissa, saya tambahkan sedikit dari jawaban Anissa, di mana untuk membuat destinasi menjadi semakin menarik dan layak untuk dikunjungi, setidaknya ada pengembangan komponen 4A dalam suatu destinasi, yaitu amenity, accessibility, attraction, dan ancillary. Baik, saya akan menjelaskan A yang pertama, yaitu amenity. Amenity atau amenitas merupakan komponen yang ada dalam sebuah destinasi yang dimana berfungsi dalam memenuhi kebutuhan wisatawan pada saat berkunjung pada suatu destinasi. Dalam pengembangan konsep amenitas, digunakan konsep host dan guest untuk menciptakan pelayanan yang baik. Oke, kalau contoh dari amenitas itu seperti apa, Miss? Dan bagaimana konsep dari host and guest ini? Contoh amenitas yang dapat kita lihat dalam destinasi wisata adalah seperti hotel, restoran, dan homestay. Kemudian contoh konsep host dan guest adalah interaksi yang terjadi antara turis dan pelaku wisata. Dengan adanya interaksi yang baik, maka akan menciptakan kondisi kondusif serta memicu hubungan dan pelayanan yang baik dalam kegiatan wisata sehingga realisasi dari kegiatan hospitality dapat dirasakan. Berdasarkan penjelasan yang saya jabarkan, apakah Anissa sudah mengerti? Sudah, Miss. Oke, kalau begitu kita lanjut ke penjelasan komponen A yang kedua, yaitu mengenai accessibility atau yang kita kenal dengan akses. Anissa, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan accessibility? Kalau menurut Anissa, akses adalah bagaimana wisatawan menjangkau sebuah destinasi wisata, Miss, mulai dari kedatangan hingga mereka kembali ke daerah asal mereka. Penjelasan dari Anissa sudah sangat benar. Contoh dari akses misalnya berkaitan dengan transportasi, meliputi kondisi jalan menuju destinasi wisata, ketersediaan bandara, serta pelabuhan untuk menunjang perpindahan wisatawan dari satu daerah ke daerah lainnya. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan A yang ketiga, yaitu atraksi. Dalam destinasi wisata tentunya ada atraksi yang dimana difungsikan sebagai daya tarik untuk membuat wisatawan ingin berkunjung ke destinasi tersebut. Biasanya kawasan atraksi dikelola oleh pihak stakeholder untuk menciptakan pengembangan yang lebih baik lagi di suatu atraksi. Selain itu, dalam atraksi juga meliputi hal-hal unik yang dapat memicu rasa ingin tahu dari wisatawan. Mungkin Anissa dapat menyebutkan contoh dari atraksi? Contoh dari atraksi wisata itu ada banyak, nih. Salah satunya atraksi ekowisata yang melibatkan eksplorasi alam. Biasanya atraksi seperti ini dapat kita lihat di Jatiluwih Tabanan. Kemudian untuk komponen 4A yang terakhir adalah ancillary atau kelembagaan yang dimana mendukung dari perkembangan suatu destinasi. Kelembagaan ini biasanya berupa Pokdarwis atau kelompok sadar wisata. Baik, bagaimana contoh dari kegiatan Pokdarwis dalam sebuah destinasi wisata, Miss? Untuk kegiatan Pokdarwis dalam suatu destinasi biasanya bertugas untuk menjaga kelestarian destinasi wisata serta menciptakan inovasi atau penemuan-penemuan baru yang bertujuan untuk menunjang pengembangan wisata di suatu daerah. Kegiatan ini juga meliputi pembuatan peraturan dan menjaga agar destinasi tetap dapat digunakan secara berkelanjutan. Apakah Anissa sudah cukup jelas? Sudah, Miss. Setelah mengetahui pengertian dan contoh dari komponen 4A, tentunya kita akan membahas lagi dampak dari adanya perkembangan komponen 4A dalam sebuah destinasi.
khususnya dampak perekonomian bagi masyarakat lokal selaku pemilik destinasi. Jadi, dengan adanya pengembangan komponen 4A dalam suatu destinasi, maka dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Hal ini dikarenakan akan banyak industri yang berkembang dan akan menyerap tenaga masyarakat lebih banyak lagi. Selain itu, dengan adanya pengembangan destinasi wisata akan memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat lokal karena adanya pengembangan wisata di daerah mereka. Baik, apakah pengelolaan destinasi wisata menyesuaikan dengan kondisi daerah mereka? Iya, sebagian besar seperti itu. Misalkan di sekitar daerah Pantai Kuta yang dipenuhi dengan potensi wisata yang sangat beragam, yang dimana beberapa contohnya adalah hotel, art market, nightlife, dan shopping center. Sehingga pengembangan wisata di daerah sekitar Pantai Kuta berkembang dengan sangat pesat. Hal ini dikarenakan Pantai Kuta menjadi atraksi utama di daerah ini. Sampai sini Anissa paham ya? Paham, Miss. Berdasarkan dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa setidaknya dalam mengembangkan sebuah destinasi harus melibatkan masyarakat sebagai stakeholder, sehingga nantinya dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Agar suatu destinasi dapat berkembang dengan baik, dibutuhkan komponen 4A di dalamnya, agar pengembangan destinasi pada suatu daerah dapat berjalan secara optimal. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Trust Your Virtual, Educational, Creative, Tutorial Room by IPB International. Sampai jumpa!